Video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai budaya kerja dan etos kerja. Pembahasan yang pertama adalah pengertian budaya kerja. Menurut Trigono pada tahun 2003, budaya kerja adalah falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi, kemudian tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat, dan tindakan yang terwujud sebagai kerja atau pekerja. Menurut Mangkunegara pada tahun 2005, budaya kerja adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Sedangkan menurut Hartono pada tahun 2009, budaya kerja adalah perwujudan dari kehidupan yang dijumpai di tempat kerja. Budaya kerja adalah suatu sistem makna yang terkait dengan kerja, pekerjaan, interaksi kerja yang disepakati bersama dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan yang kedua adalah fungsi budaya kerja. Budaya kerja memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama, sebagai suatu komponen kualitas manusia yang melekat dengan identitas bangsa dan menjadi tolak ukur dasar dalam pembangunan. Yang kedua, ikut menentukan integritas bangsa dan menjadi penyumbang utama dalam menjamin kesinambungan kehidupan bangsa. Dan yang ketiga, terkait erat dengan nilai-nilai dan falsafah bangsa yang mendorong kinerja seseorang. Pembahasan yang ketiga adalah manfaat budaya kerja. Budaya kerja memiliki manfaat, terutama bagi organisasi tempat kerja. Yang pertama, mengubah sikap dan perilaku pegawai untuk meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja dan pelanggan, pengawasan fungsional, dan mengurangi pemborosan. Yang ketiga, menjamin hasil kerja berkualitas. Yang keempat, memperkuat jaringan kerja atau networking. Yang kelima, menjamin keterbukaan atau accountable. Dan yang keenam, membangun kebersamaan. Selanjutnya adalah skema budaya kerja. Yang pertama, budaya kerja keras atau hard worker culture. Budaya kerja keras termasuk budaya yang sulit, penuh dengan aktivitas yang energi. Lingkungan budaya ini sangat kondusif bagi orang-orang yang aktif, erat dengan pencapaian target tertentu. Budaya kerja keras dimiliki oleh organisasi penjualan yang hiperaktif. Contohnya seperti real estate, perusahaan komputer, distributor otomotif, usaha penjualan door-to-door, penjualan produk massal seperti McDonald's, produsen peralatan kantor seperti Xerox atau Pitney Bowes, dan sebagian besar toko eceran. Yang kedua adalah budaya kerja yang fokus pada proses, atau focus on process culture. Individu yang dihargai dalam budaya ini adalah yang mencoba untuk melindungi integritas sistem lebih dari kepentingan pribadi. Di lembaga pemerintah, karyawan bahkan tak memperoleh umpan balik. Sebagai akibatnya, efektivitas pekerjaan sampai terjadi sesuatu yang membutuhkan evaluasi. Yang ketiga adalah budaya berani ambil resiko, atau take a risk culture. Hidup dalam budaya yang berfokus pada risiko ini penuh dengan upaya menekan resiko tinggi, namun dengan umpan balik yang lambat. Pentingnya membuat keputusan yang tepat menimbulkan naluri melihat jauh ke depan. Mengambil keputusan butuh waktu yang lama, dan sekali melakukan, pemikiran sulit untuk diubah. Dalam budaya ini diperlukan pribadi-pribadi yang matang. Dan yang keempat adalah membangun budaya kerja atau build a worker culture.
Memahami budaya kerja pada dasarnya dapat dipahami dengan sederhana. Budaya kerja dapat diartikan sebagai sebuah perilaku rutin yang tumbuh dan berkembang secara alamiah di lingkungan kerja. Pembahasan yang keempat adalah pengertian etos kerja. Menurut Kamus Webster, etos didefinisikan sebagai keyakinan yang berfungsi sebagai panduan tingkah laku bagi seseorang, sekelompok, atau sebuah institusi. Sedangkan menurut Sinamo, etos kerja ialah sebuah konsep tentang kerja atau paradigma kerja yang dipercayai seseorang atau kelompok sebagai sesuatu yang baik dan benar yang diwujudkan melalui perilaku kerja mereka secara khas. Dalam etos kerja selalu tertanam dalam diri seperti spirit atau semangat, self-esteem atau harga diri, dan trust atau keyakinan. Pembahasan yang kelima adalah fungsi etos kerja. Fungsi etos kerja diantaranya yang pertama sebagai pendorong timbulnya perbuatan, yang kedua sebagai penggairah dalam aktivitas, dan yang ketiga sebagai penggerak. Pembahasan yang keenam adalah ciri-ciri etos kerja. Ciri yang pertama adalah kecanduan terhadap waktu. Yang kedua, memiliki moralitas yang bersih atau ikhlas. Yang ketiga, memiliki kejujuran. Yang keempat, memiliki komitmen. Dan yang kelima, kuat pendirian atau konsisten. Pembahasan yang ketujuh adalah faktor etos kerja. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi etos kerja diantaranya yang pertama adalah agama, di mana cara berpikir, bersikap, dan bertindak seseorang tentu diwarnai oleh ajaran agama yang dianut jika seseorang tersebut sungguh-sungguh dalam kehidupan beragama. Yang kedua adalah budaya, di mana sikap mental, tekad, disiplin, dan semangat kerja ditentukan oleh sistem orientasi nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga adalah sosial politik, di mana tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur politik yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras dan dapat menikmati hasil kerja keras dengan penuh. Yang keempat adalah kondisi lingkungan atau geografis, di mana lingkungan alam yang mendukung dapat mempengaruhi manusia yang berada di dalamnya untuk melakukan usaha yang dapat mengelola dan mengambil manfaat dan bahkan dapat mengundang pendatang untuk turut mencari penghidupan di lingkungan tersebut. Yang kelima adalah pendidikan, di mana etos kerja tidak dapat dipisahkan dengan kualitas kompetensi sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia akan membuat seseorang mempunyai etos kerja. Yang keenam adalah struktur ekonomi, di mana tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur ekonomi yang mampu memberikan insentif bagi anggota masyarakat untuk bekerja keras dan menikmati hasil kerja keras mereka dengan penuh. Dan yang ketujuh adalah motivasi intrinsik individu, di mana etos kerja yang tinggi ialah individu yang memiliki motivasi yang tinggi. Etos kerja yang merupakan suatu pandangan dan sikap yang didasari oleh nilai-nilai yang diyakini seseorang. Pembahasan yang kedelapan adalah contoh etos kerja. Beberapa contoh etos kerja yang dapat diterapkan dalam organisasi diantaranya yang pertama melakukan pekerjaan dengan niat yang penuh ikhlas, yang kedua tidak iri hati dengan pekerjaan orang lain, yang ketiga tidak menunda-nunda pekerjaan, dan yang keempat tidak putus asa dalam bekerja. Jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga. Oleh Muhammad SAW. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.